warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda solih-solihah? Alhamdulillah, selalu ceria, selalu semangat. Allahu Akbar. Ketemu lagi bersama Pak Lam di pembelajaran temati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang pagi yang ceria ini, kita selalu senantiasa dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat iman, Islam, serta kesehatan dan perlindungannya. Maka dari itu, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa belajar. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin. Ananda solih-solihah, silakan Ananda amati gambar berikut ini. Ini merupakan jenis-jenis pekerjaan dengan barang atau jasa yang dihasilkan. Ada seorang sos sepatu, ada seorang pelukis, ada seorang pembuat guci, pembuat sepatu kulit, seorang nelayan. Hari ini Pak Lam akan menjelaskan tentang dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Kemudian Pak Lam juga akan menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila pada sila kedua Pancasila. Pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Sebagaimana Pak Lam bilang tadi, kita akan melihat sebuah kapal yang sedang berlayar. Hari ini Pak Lam akan menceritakan tentang seorang petani. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Mari kita simak penjelasan ataupun cerita berikut ini. Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan atau perahu ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah tergoncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memperdulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan.
Mereka bisa berlayar ke laut lepas, sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring yang sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup yang ada di laut. Bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Apakah Ananda setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Iya, ini adalah sesuatu perbuatan yang salah. Maka kita harus merasa tidak setuju dengan cara penangkapan tersebut. Apakah akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara tersebut? Iya, benar. Yang pertama, akan terjadi kelangkaan pada ikan karena pukat harimau menggunakan jaring dengan lubang kecil dan diletakkan di dasar laut, sehingga dapat menangkap ikan dengan ukuran yang kecil, dapat menyebabkan ikan tidak dapat berkembang di biak. Kedua, rusaknya terumbu karang. Pukat harimau biasanya diletakkan di dasar laut supaya mendapatkan hasil yang banyak. Namun, pukat ini dapat mengenai terumbu karang. Pukat harimau dapat membawa serta terumbu karang dalam penangkapannya. Yang ketiga yaitu akan terjadi kekeruhan di laut. Hampir sama dengan kerusakan terumbu karang, karena pukat harimau diletakkan di dasar sehingga dapat mengangkat apapun yang ada di dasar laut. Yang keempat, otomatis semua biota ataupun makhluk hidup yang ada di laut akan merusak ekosistem di laut, karena pukat harimau dapat menangkap ikan dengan ukuran kecil, membuat ekosistem di laut menjadi terganggu karena disebabkan kelangkaan ikan di laut dan rusaknya terumbu karang. Ananda, itulah merupakan dampak buruk yang terjadi apabila kerusakan tersebut digunakan untuk itulah Ananda dampak kerusakan yang terjadi pada sumber daya alam pada laut apabila kita tidak memanfaatkan teknologi dengan cara yang baik. Semoga kita bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya dan mempergunakan teknologi sebaik-baiknya. Mari kita simak gambar berikut. Pekerjaan apa yang paling baik?
Bagaimana sikap kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbeda? Kita tahu di gambar ada seorang pelukis, dan kita ambil dengan seorang penjahit. Pak Made adalah seorang pelukis. Lukisannya banyak dijual di galeri. Pak Made sering mendapatkan pesanan untuk melukis wajah atau bentuk-bentuk lain. Berbeda dengan Pak Made, Pak Tony adalah seorang penjahit. Pak Tony menerima pesanan orang yang ingin membuat baju. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka berteman baik. Tidak pernah terpikir oleh Pak Made bahwa pekerjaannya lebih baik daripada Pak Tony. Begitu pula sebaliknya. Kita tahu sila kedua dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Mata rantai berbentuk segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Berbentuk apakah simbol sila kedua Pancasila? Apa Ananda? Ya, berbentuk rantai. Apa makna sila pada sila kedua Pancasila? Yaitu yang pertama, setiap manusia setara dan sejajar. Kedua, beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Yang ketiga, anti penjajahan. Dan yang keempat, mengutamakan kebenaran dan keadilan. Itulah makna dan simbol dari sila kedua dalam Pancasila. Ananda Solihah, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah mempelajari bahwasanya dampak teknologi dalam kelestarian sumber daya alam. Yang kedua, kita sudah mempelajari makna dan simbol dari sila kedua Pancasila. Lantas, apa hikmah pelajaran yang kita bisa ambil? Yang pertama, hendaknya kita memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, dan kita harus juga memperhatikan dampak yang terjadi pada lingkungan sehingga kita tidak merusaknya dan senantiasa menjaga kelestariannya. Yang kedua, kita hendaknya senantiasa saling membantu dan menguatkan sebagaimana lambang pada sila kedua Pancasila, yaitu rantai yang saling teguh dan saling membantu. Maka kita tidak boleh merasa lebih baik daripada orang lain atas pekerjaan ataupun yang lainnya. Maka hendaknya kita merasa sama, karena tujuan kita adalah untuk menjadi manfaat untuk orang banyak atau orang
lain yang senantiasa menjadi kebaikan bagi kita dan kesenangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita jargon dahulu ya. Belajar tematik sangat seru. Kita akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.